Bersama saya, Sarah Ismail. Saya di sini akan menyiarkan sebuah berita yaitu bela negara. Langsung saja, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Saudari Bella, di tempat. Bagaimana, Bella? Apakah sudah mendapatkan informasi dari narasumber? Baik, terima kasih rekan saya Farah Al-Istiqmalah di studio. Saya dengan Bella Meliani telah bersama dengan narasumber Ibu Putri. Selamat siang Ibu Putri. Ya, selamat siang. Ibu, boleh ya saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, boleh sekali. Silahkan. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Menurut saya bela negara itu adalah konsep mempertahankan negara kita sendiri itu dari serangan luar negeri ataupun dalam negeri. Kalau misalnya dari dalam negeri itu seperti akulturasi budaya ya, jadi budaya-budaya yang terkikis. Kalau misalnya dari luar negeri jelas itu seperti agresi militer, seperti peperangan seperti itu. Ya, kita lanjut ya untuk pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Ya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk menjaga keutuhan dan kerukunan sebagai warga negara Indonesia? Kerukunan ya, sebetulnya karena kita mempunyai Pancasila, jadi dasar-dasar negara itu harus kita tempuh semuanya. Dalam Pancasila kan sudah banyak poin-poinnya ya, butir-butirnya itu harus kita laksanakan kan sebetulnya ya. Ada ketuhanan, ada keutuhan, kemudian ada kesatuan, ada gotong royong dan lain sebagainya. Jadi seandainya warga negara itu melaksanakan semua yang tertuang dalam Pancasila, itu akan membuat warga negaranya rukun dan damai seperti itu. Baik-baik. Ya. Nah, Ibu Putri kan sebagai guru ya, Bu ya. Upaya apa yang dapat Ibu lakukan sebagai upaya bela negara? Kalau bagi saya, karena saya sebagai tenaga pendidikan kependidikan, tentunya saya mengikuti contoh yang sering saya laksanakan adalah mengikuti upacara seperti upacara hari besar, dan kebetulan di instansi saya ada yang namanya apel pagi. Nah, itu kami laksanakan setiap pagi. Kemudian karena sebagai guru bahasa Indonesia, saya memberikan pembelajaran di dalam kelas dengan sungguh-sungguh, tidak memberikan suatu hal yang negatif ya, tentunya seperti itu. Baik, Bu, kita kan sudah terbebas dari pandemi, tidak menutup kemungkinan ada masalah lain yang akan datang. Nah, sebagai warga negara Indonesia, apa peran kita untuk sekarang menjaga NKRI? Nah, betul sekali. Kita kan sudah tidak pandemi lagi ya, karena Pak Jokowi sudah memperbolehkan untuk membuka masker. Namun sebetulnya kita seperti yang baik-baik saja negara Indonesia, tapi pada dasarnya Indonesia itu mendapat serangan dari luar sebetulnya yang saya pahami. Seperti misalnya gadget ya, kemudian produk-produk, kemudian bahasa dan budaya. Dan kebetulan saya sebagai guru bahasa Indonesia menanamkan bahasa persatuan Indonesia. Kalau misalnya siswa dan siswi itu harus bisa berbahasa yang baik dan benar, kemudian bisa menggunakannya dengan tepat gitu ketika ada berkomunikasi dalam berbahasa. Kemudian saran saya, kita tetap menggunakan produk dalam negeri, kemudian tetap mempertahankan budaya dalam negeri, namun tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada budaya dari luar atau bahasa dari luar, itu hanya sebagai pengetahuan saja, jadi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya, betul. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Farah Al-Istiqomah di studio. Terima kasih, Bella. Langsung saja, saya sudah terhubung dengan Saudari Yanari. Bagaimana Yanari dengan informasi yang Yanari dapatkan dari narasumber?
Baik, terima kasih kepada rekan saya Farah Al-Istiqamala di studio. Saya Yanari Rahmawati telah bersama narasumber saya yaitu Saudara Mahardika di Maguwo Harjo. Oke Kak Dika, saya mau wawancara dikit nih. Kira-kira kakak tahu nggak sih bela negara itu apa? Oh iya, kebetulan saya tahu Kak, bela negara itu adalah upaya warga negara untuk mempertahankan eksistensi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Oke, terus nih Kak, sebagai mahasiswa nih, langkah-langkah apa sih yang bisa kakak tempuh untuk menjaga negara ini tetap utuh dan rukun satu sama lain? Langkah-langkah sebagai mahasiswa yang pasti adalah mengikuti aturan kampus, aturan atau peraturan kampus. Yang kedua adalah kita saling toleransi kepada teman-teman kita yang berbeda ras, suku maupun agama. Oke. Kakak, terus bagaimana sih peran kakak sendiri ya sebagai mahasiswa yang dapat dilakukan dalam upaya bela negara? Sebagai mahasiswa yang dapat saya lakukan dalam berperan dalam membela negara adalah yang pertama adalah mengamalkan bela negara itu sendiri, yang kedua berprestasi di kampus dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke. Gitu. Lebih seperti itu Ya. ya Kak ya, peran kakak ini. Terus nih Kak, nih sebagai warga negara Indonesia nih ya Kak ya, apa sih peran kita di masa sekarang untuk menjaga keutuhan NKRI? Peran kita untuk menjaga keutuhan NKRI yang pertama adalah kita harus saling rukun dengan tetangga, membantu tetangga yang kesusahan karena COVID, terus menyampaikan sosialisasi bela negara untuk masyarakat sekitar. Oke, bagus-bagus ya Kak ya, Iya. jawabannya. Oke, kurang lebih kakak udah sepertinya sudah mengerti ya tentang bela negara. Oke, siap kakak. Terima kasih ya kakak sebelumnya Ya, sudah sama-sama, Kak. mau meluangkan waktunya buat wawancara. Terima kasih Kak. Ya, oke. Sekian yang saya dapat laporkan, saya kembalikan lagi kepada rekan saya Farah Al-Istiqamala di studio. Terima kasih ya Nari. Langsung saja saya sudah terhubung dengan rekan saya, Saudara Setia. Bagaimana Setia? Sudah mendapatkan informasi dari narasumber? Baik, terima kasih rekan saya di studio Farah Al-Istiqamala. Perkenalkan saya Septia Rahmat ya. Saya pada kesempatan hari ini akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber Bapak Slamet ya Pak di Wonoharjo. Iya. Bisa dimulai ya Pak ya. Boleh, Kita boleh. waktunya sebentar. Iya, boleh. Nih Pak, saya mau tanya-tanya, apakah Bapak mengetahui apa itu bela negara Pak? Ya, seumur saya mengetahui bela negara itu apa. Kalau menurut Bapak, bela negara itu seperti apa Pak? Ya, bela negara menurut saya ya cinta tanah air ya, yang paling utamanya gitu. Siap-siap, cinta tanah air ya Pak ya. Iya. Sebagai warga negara yang baik, menurut Bapak, apa yang harus Bapak lakukan agar menjadi masyarakat yang baik dan dapat rukun dengan tetangga Pak? Oh, jadi gini ya, kalau kita hidup di masyarakat ya intinya kita satu ya harus gotong royong, terus membersihkan lingkungan bersama-sama. Bisa kalau ada yang meninggal kita bareng-bareng. Seperti itu ya Pak. Siap-siap. Ini Pak, terakhir Pak. Iya. Saat ini kan kita sudah selesai pandemi ya Pak, pasca pandemi. Menurut Bapak, apa yang harus masyarakat lakukan agar kita terbebas dari pandemi dan juga terus menjaga NKRI Pak? Ya, kalau dari bebas dari pandemi kita ya protokol kesehatan tetap ya kita harus utamakan. Terus kalau untuk menjaga NKRI ya dulu kita kan waktu pandemi kita disuruh untuk tidak berbaur sama untuk diam di rumah kan. Udah berapa tahun ya kita udah hidup kayak gitu. Nah sekarang kita udah hampir bisa dibebaskan lah, belum juga 100% juga ya. Menurut saya untuk menjaga NKRI ya kayak tadi ya bergabunglah bersama masyarakat, gotong royong, terus membersihkan lingkungan sekitar kita, tetangga kita, terus kalau ada kegiatan-kegiatan kita semua ikut berpartisipasi gitu. Seperti itu menurut saya. Siap-siap Pak. Jadi NKRI tetap Semangat ya untuk depannya ya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas Iya. waktunya Pak. sama-sama. Baik, seperti itu yang dapat saya sampaikan dengan Bapak Slamet. Saya kembalikan lagi ke teman saya, Farah Al-Istiqamala di studio. Terima kasih Satya. Baiklah pemirsa,
kami sudah menerima laporan dari 3 reporter kami yang setelah mewawancarai narasumber. Selanjutnya, untuk rekan kami, Nung dan Nur Fadilah yang menyampaikan kesimpulannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap 3 orang narasumber yang berbeda, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa bela negara adalah sebuah konsep patriotisme seseorang atau kelompok untuk mempertahankan negara dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara juga tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang guru atau pelajar saja, namun seluruh warga Indonesia dengan berbagai bentuk bela negara yang berbeda-beda sesuai dengan di mana mereka berada. Kemudian untuk bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat kerja, mencontohkan hal-hal baik dalam perkataan dan tingkah laku kepada anak didiknya, mengajarkan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap anak didiknya, serta memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Begitu pula dengan bela negara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun pelajar, yaitu dengan mematuhi aturan yang ada di kampus maupun sekolah, datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menjunjung tinggi nilai toleransi dalam beragama, suku, kebudayaan maupun keturunan, bersikap ramah terhadap sesama. Sedangkan kita sebagai warga negara sendiri menerapkan nilai-nilai bela negara bisa dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan tolong-menolong untuk meringankan pekerjaan. Begitu pula peran kita di masa sekarang ini sebagai warga negara Indonesia yang sempat mengalami masalah akibat pandemi yang berkepanjangan, yaitu dengan mendukung program pemerintah yaitu vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bela negara dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada Nung dan Nur Fadilah telah menyampaikan kesimpulannya. Sekian berita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.